Sebuah permainan yang mengharuskan para pemainnya menjadi seorang psikopat. Karena kalau tidak... Hai, bareng Ed Clipper lagi di sini. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih buat para psikopers pendatang baru yang selalu anteng nungguin video terbaru Ed Clipper. Dan untuk kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film tentang permainan bertemakan kematian. So buat yang penasaran dengan permainannya, tonton sampai habis. Jangan lupa lemparin hype-nya biar channel ini makin dilihat banyak orang. Film dibuka oleh petunjuk dari sebuah permainan misterius yang menyuruh untuk melakukan pembunuhan dalam waktu yang terbatas. Karena jika melewati batas waktu yang ditentukan, salah satu dari pemain bakalan modiar, meledak sampai berceceran. Dan inilah cerita. Berawal dari keberadaan seorang pemuda ngebet kawin bernama Tom yang sedang asik gigitaran di sebuah villa milik almarhum sang nenek. Di momen liburan ini, Tom membawa teman-teman haredangnya yang merupakan sekelompok ciwi-ciwi bangor yang lagi penasaran-penasarannya dengan yang namanya aduk songkol. Dan karena alasan itulah mereka turut membawa para belalai untuk berpesta di rumah neneknya Tom yang belum lama meninggoy. Apalah artinya pesta jika cuma nyeruput takokak tanpa adanya barang haram lain yang bisa nambah puyeng. Dan inilah Tyler, si penjual narkoboy jenis tepung oleng yang menyamar sebagai pengantar martabak elit. Tyler sengaja jauh-jauh datang untuk ikut bergabung dan menyumbang sebagian dagangannya untuk bersenang-senang. No, bitch, you're on your own. Si Galbet heran dengan tuh aki-aki berambut polwan yang ujug-ujug ngasih kode jadah kepadanya. Di saat itu pula, Matt dan pacarnya sudah berada di ruangan sepi untuk bermesraan. Dan karena sudah bosan beradu paruh, Matt katanya ingin ciuman dengan bibir berdiri milik Mary. Dance to whomever they choose. Kembali kepada Tom yang sudah berbaur dengan teman-temannya, di mana mereka kini sedang melakukan permainan putar botol karena tidak adanya permainan yang bisa mereka lakukan. Beth yang terpilih dipaksa untuk memberikan tarian knalpot kepada Tom yang merupakan pacarnya. Sementara Mary yang sedang flying to the Pluto tiba-tiba melihat sebuah papan permainan yang membuatnya penasaran. Singkat cerita, mereka berkumpul untuk mencari tahu permainan yang menurut petunjuk berhubungan dengan kematian. Mereka makin penasaran dong, kematian seperti apa yang dikatakan oleh permainan dari rumah neneknya Tom ini. Everyone put their finger on one of the skulls. Like I'm fair to die anyways. Yo, what the? Semua orang kaget setelah telunjuk mereka ketusuk sebuah jarum dari permainan bernama Game of Death ini. Darah mereka pun masuk ke dalam permainan, bercampur hingga permainan yang sesungguhnya benar-benar dimulai dengan diawali angka 24. Fucking STD dispenser, bro. Dude, it's a scratch from an old board game. Do you hear that? If nobody is killed by the time... Mereka yang tidak tahu apa-apa lanjut membaca petunjuk akan sebuah perintah untuk melakukan pembunuhan sebanyak 24 kali. Dan jika tidak ada yang mati dalam waktu yang sudah ditentukan, salah satu dari mereka bakalan ada yang meledak dan meninggoy. Permainan ini sangat terdengar konyol bagi Tyler dan teman-temannya. Jadi daripada harus membunuh sebanyak 24 orang, mereka memilih untuk melanjutkan pesta. So they can experiment on me? Ken? Always ready. Yeah, you say that now. Singkat cerita, mereka kembali nyeruput sarita kokak dengan mengabaikan permainan Game of Death begitu saja. Lalu tak lama kemudian, Matt merasakan puyeng disertai pembengkakan hebat di bagian kepalanya. Fuck it off me! No, not babe. Hold it in. Fuck, man. Mereka yang tidak tahu akan kematian Matt heran kenapa angka di permainan berubah menjadi 23. Sementara Tyler menduga apa yang dialami oleh Matt adalah ulah seorang sniper gila. Kemudian ia mengajak teman-temannya untuk segera berlindung di dalam villa.
Tom tidak menemukan si penembak jitu seperti yang dikatakan Tyler. Akan tetapi Tyler tetap menganggap apa yang dialami Matt adalah akibat sebuah tembakan. Please, just someone already. I think he's dead. Hurry! He's headless. Something. Ashley berhasil menghubungi polisi dengan laporan tentang adanya seorang penembak jitu. Padahal, ini adalah sebuah konsekuensi karena mereka tidak melakukan pembunuhan seperti yang diperintahkan Game of Death. Teriakan mereka mengundang kedatangan si Abah yang merupakan satu-satunya tetangga di daerah ini. Sementara Tom langsung mengambil pistol karena menganggap itu adalah sniper yang telah menembak Matt. Si Abah Blonde dituduh sebagai pelaku yang telah menjedor Matt. Ditambah lagi kelakuan si Abah yang tengil tadi membuat Matt merasa yakin bahwa aki-aki ini memang rada-rada gelo. Selama itu pun si Abah membantah karena jangankan senjata api, bedil mimis pun ia mah gak punya. Lalu di tengah kekacauan si remaja bernama Kenny tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Going anywhere. It hurts. Nambah lagi korban Game of Death karena mereka belum melakukan pembunuhan sama sekali. Lalu dari 2 kematian sahabatnya, Tom melihat angka di permainan yang kembali berkurang menjadi 22. It's real. It's not possible. Tom merasa permainan Game of Death benar-benar sedang memberikan hukumannya karena sampai sekarang mereka belum melakukan pembunuhan seperti perintah permainan. Perkataan Tom membuat teman-temannya sulit percaya meskipun kematian Kenny yang terbilang aneh. Stupid game. Ternyata permainan Game of Death tidak mudah dirusak seperti sangkaan Tyler. Kemudian Tom memilih untuk ngebun-bun si Abah sebelum salah satu dari mereka meledak seperti Matt dan Kenny. You can't play. Fuck! Kali ini mereka percaya dengan peraturan mengerikan dari permainan Game of Death. Namun mereka bingung karena masa iya harus ngebun-bun 21 orang lagi agar mereka selamat. Dan karena Ashley sudah terlanjur menghubungi polisi, Tom mengajak teman-temannya untuk segera kabur. Which is derived from no one can distract the mother. Every 5 or 8 minutes, the calf has drunk the milk supply. Dalam waktu yang terbatas, mereka tetap gak bisa membayangkan harus secepatnya melakukan pembunuhan lagi. Beda halnya dengan Tom yang sudah siap untuk menjadi seorang psikopat maksa. The truth, we can't just leave them there. The fuck out of all this seems okay. We can't just go around killing innocent people even. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok antara ingin lapor polisi dan mencari tumbal demi keselamatan mereka. Terutama Tom dan Beth yang paling percaya dengan aturan dari Game of Death. Hampir saja Tyler menabrak seorang atlet lari yang sedang latihan. Lalu tiba-tiba Tom mengancam Tyler untuk segera menabrak pria itu. Do it. Back up the fucking car, Tyler. Karena belum ada notif meninggoy, Tom akhirnya turun tangan untuk menuntaskannya. Padahal pria malang ini sudah menjadi 2 porsi, tapi masih dalam keadaan sekarat. Sebel. Ketika korban tinggal 20 lagi, muncullah Kak Mei Mei yang biasa pamer body berkedok jogging. Kedatangan kakak cantik ini pun dijadikan target berikutnya oleh Tom demi keselamatan ia dan teman-temannya. Tom memaksa Beth agar mulai berani menjadi seorang psikopat seperti dirinya. Memang terasa sulit, tapi ancaman Game of Death sudah dialami oleh kedua teman mereka. Tapi tetap saja Beth terlalu takut untuk menjadi seorang pembunuh. Tak jauh dari kematian Kak Mei Mei, kita beralih ke seorang poluan tuir yang hidup 2 batang kara dengan dogi kesayangannya. Bukan gak mau terus bersama nih, Bu Poluan katanya harus patroli sampai ia kembali pulang dan menemani si dogi. Lalu sebelum berangkat, seperti biasa Bu Poluan meninggalkan radio agar mereka bisa komunikasian. Stop them from predators in the wild. Tanpa terasa sudah 5 orang yang telah meninggoy akibat permainan membagongkan itu. Dan suka ataupun tidak, Game of Death memaksa mereka harus menjadi sosok psikopat.
Once traveling with the circus, he growl and snarl and show his I long for the hill. Could I wag my stumpy tail? Ashley adalah yang paling kena mental oleh keadaan yang mengerikan ini. Hingga ia pun memilih diam di mobil ketika Tyler dan Tom terlibat cekcok. Terlebih Tyler tidak bisa membenarkan perbuatan yang dilakukan Tom yang telah menghabisi 3 orang. Sementara Tom akan tetap melakukannya daripada meladeni Tyler yang ngecoblak marah tanpa memberikannya solusi. To hang up. Oh my god. Mary dan teman-temannya langsung bersandiwara seolah baru saja menabrak seekor rusa. Lalu ketika Bu Polwan mengeluarkan banyak pertanyaan, Tyler berkata bahwa ia sudah membuang bangkai rusa ke dalam hutan. Kemudian Mary dan teman-temannya berusaha untuk segera pergi dengan alasan sedang buru-buru. And they told me. Bye now. Hey, wait! Bye now. Karena kelamaan ngobrol, Ashley akhirnya meledak dan menjadi korban yang ke-19. Tom yang semakin panik pun menyuruh Bu Polwan untuk segera pergi sebelum ia menghabisi Mary. Mary dan Tom sebenarnya bersekongkol agar nasib mereka tidak berakhir di kantor polisi dan meledak berjamaah. Lalu setelah menghubungi bantuan, Bu Polwan meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Maybe she was right. Pasangan jadah ini benar-benar bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Apalagi Tom gak akan kuasa jika pacar mincilingnya ini meledung seperti Ashley. Bahkan ia rela bundir daripada melihat kematian Beth. Don't you fucking do it. Fucking gun! Waktu yang terus berjalan memaksa mereka untuk segera melakukan pembunuhan. Dan karena waktu sudah hampir habis, kini giliran Tyler yang merasakan nyut-nyutan di kepalanya. Mary terpaksa merujak Bu Polwan yang akan mempersulit jalannya permainan. Hingga Tyler pun gak jadi meleduk, bahkan mereka mendapatkan senjata dan mobil gratis bermerek Porsche. Mereka yang sama-sama OTW tanpa tujuan bingung harus pergi kemana untuk mencari orang yang mau dibunuh. Kemudian Tom kepikiran dengan suatu tempat yang banyak dipenuhi orang putus asa oleh penyakit, di mana tempat tersebut adalah palliative care atau rumah sakit khusus bagi orang-orang yang berpenyakit berat stadium migrain. Kemudian Tyler disuruh untuk menyusul Tom yang sudah berada dekat dengan rumah sakit yang akan ia tuju. Kemudian kita beralih ke salah satu pasien imut bernama Samantha yang masih punya semangat besar untuk hidup. Ia pun rela nyemilin obat setiap hari demi kesembuhannya. Mereka sedang mengumpulkan keberanian untuk menjalani sesuatu yang mengerikan. Terutama bagi Beth yang sama sekali belum pernah dengan yang namanya mateni orang. Kemudian Tom membekali Beth pistol sementara ia akan beraksi dengan caranya sendiri. Dan inilah aksi pasangan sejati yang menolak terpisahkan oleh maut. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. Setibanya di rumah sakit, mereka benar-benar syok melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Mereka pun berniat untuk menghentikan kelakuan Tom dan Beth yang masih butuh 3 orang lagi untuk menyelesaikan permainan. Di waktu yang sama, Tom dan Beth masih menyisir rumah sakit untuk mencari korban selanjutnya. And they are killing your patients. Mary meminta Bu Suster untuk menghubungi polisi karena duet psikopat ada di dalam rumah sakit. Di saat itu pula Dek Samantha yang tidak tahu apa-apa sedang melenggang lemas sambil menenteng tripod kehidupan. What's your name? Beth mendadak ciut karena masa ia harus menghabisi bocil gak berdosa. Apalagi Samantha begitu polos dan malah menganggap Beth sedang cosplay Resident Evil. Namun karena gak ada lagi orang yang ia temui, Beth terpaksa akan melakukan hal yang mengerikan.
Close your eyes. Beth. Mary meminta Beth untuk menghentikan kegilaan ini karena rumah sakit adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sedang berjuang untuk hidup. Tapi jika Beth kekeh ingin membunuh, sok tah mangga bunuh saja Mary. Mary akhirnya menghabisi temannya yang sudah banyak membunuh orang di luar permainan. Di saat itu pula para polisi mulai berdatangan berkat panggilan Bu Suster. Lalu Mary dan Tyler membawa Samantha ke tempat yang aman sebelum ketahuan oleh Tom. Tom akhirnya mendapatkan jawaban setelah melihat notifikasi bahwa orang yang harus dibunuh tinggal 2 orang lagi. Ia pun meratapi kematian Beth yang tadinya paling Tom takutkan. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. Mary menyuruh Tom agar berhenti membunuh orang-orang yang tidak tahu apa-apa, karena baginya justru merekalah yang harusnya mati. Cekikan dan cakaran Tyler akhirnya membuat Tom becek dan meninggoy di tempat. Dan dengan tewasnya Tom berarti Tyler dan Mary harus membunuh 1 orang lagi. One left. Mary bertanya sepenting apa sih mereka hidup di tengah kebiasaan mereka yang hobi berbuat dosa. Begitupun dengan si Tom yang sampai rela bunuh banyak orang untuk mempertahankan hidupnya yang sama sekali gak berguna. Jadi apa salahnya jika Mary akan membunuh Tyler sekarang juga? Death is the bonus level. Tillian, bitch. Kematian Tyler menjadi penutup dari 24 orang tewas yang diinginkan oleh permainan Game of Death. Dan itu berarti Mary dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa kartu ucapan selamat doang. Tak lama kemudian para polisi datang dan akan mengantarkan Mary ke jeruji besi. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll... Beberapa waktu kemudian perayaan Natal menghiasi kantor polsek dan membuat happy para anggota polisi. Mereka pun saling berbagi kado spesial terutama kepada si kepala polisi. Tapi bagi yang kebetulan sedang bokeh, tak sedikit dari para polisi yang menjadikan barang bukti sebagai kado. Terlihat Pak Kepala pun happy saat mendapat hadiah berupa permainan Game of Death. Anybody want to play? Pasti akan selalu jadi misteri dari mana awal mula game mengerikan seperti ini. Tapi jika dilihat dari cara bermainnya, besar kemungkinan permainan ini dibuat dari pabrikan yang sudah terafiliasi dengan Cyton. Terlepas dari asal-usul permainan Game of Death, rasanya sulit juga menyalahkan apa yang dilakukan Tom dan Beth, karena mereka cuma berusaha untuk selamat tapi dengan cara yang salah. Sementara Mary, ia menjadi satu-satunya orang yang selamat, padahal ia sendiri yang menemukan dan mengajak teman-temannya untuk bermain permainan yang membagongkan ini. Dan sepertinya teror permainan ini masih akan berlanjut. Ada yang mau ikutan? Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.